Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu. Kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi malam kita telah mengikuti bagaimana debat Cawapres ya, yang diikuti oleh Cak Imin, Mas Gibran, juga Profesor Mahfud MD, yang mana debat ini sangat luar biasa. Namun saya menyoroti beberapa hal ya yang disampaikan oleh Cak Imin, tentu saja berkaitan dengan ucapannya. Ya, oke. Kita ikuti bagaimana Cak Imin menyampaikan statement terhadap Gibran atau paslon Cawapres nomor 2. Nanti kita komentari bersama-sama. Sekali lagi, intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu. Kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Ini yang mengagetkan. Jadi kalau tebak-tebakan, ya bukan di sini levelnya. Di sini adalah kebijakan kita untuk memimpin negara. Oke, video ini memang singkat ya, singkat dan jelas singkat, tapi punya substansi yang panjang kalau kita komentari. Yang jelas begini. Cak Imin dalam pengantarnya selalu berbicara tentang etika, berkali-kali menyatakan etika, tetapi Cak Imin juga tidak memahami secara konkret ya apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan di dalam debat. Yang pertama, Cak Imin bilang bahwa jangan-jangan ijazah kita palsu. Tentu saja ini substansinya juga tidak ada dalam tema debat ya. Dan tentu saja ini juga tidak beretika. Karena apa? Ini kan jangan-jangan. Nah, ini sudah menjurus ke pribadi Gibran yang dianggap selama ini ada rumor ya, beberapa kelompok sengaja menjatuhkan bahwa ijazahnya Gibran palsu. Apakah ini etika? Ini tidak etika, dan itu kalau dalam karena kita ya, Cak Imin juga orang desa, itu nyinggung perasaan nih wong. Nah, ini kan membalas apa yang disampaikan oleh Gibran, diantaranya adalah karena membawa catatan dan sebagainya. Itu kan dalam koridornya kan masih catatan, masih kita di hadapan mata kita. Jadi kalau Cak Imin berbicara di hadapan mata kita, misalkan tentang bagaimana Gibran bersikap, boleh. Tetapi kalau soal di belakang layar, di belakang yang sudah di legalitas oleh KPU dan sebagainya, itu sebenarnya sudah nggak perlu dibahas. Itu sudah masa lalu. Ya, masa lalu, masa yang sudah terlewatkan di dalam debat. Termasuk MK, catatan MK, ya, termasuk jangan-jangan ijazah palsu. Nah, ini kan, ini tidak ada dalam subdebat, dan itu sudah legalitasnya sudah di luar konteks. Nah, ini berarti yang tidak etika siapa? Ya, Cak Imin atau Gibran? Padahal Gibran tidak bicara tentang etika, dan Cak Imin yang bicara tentang etika. Ya, tentu saja kita harus ngoreksi ya. Kita bukan berarti saya nggak suka dengan Cak Imin loh, tidak. Ini hanya kita netral saja untuk melihat bagaimana kualitas debat itu tadi. Dan dibanding debat yang masih usianya 36 tahun ya, dan oleh karena itu apa ya yang kita ambil ya. Selalu Cak Imin menyatakan bahwa pupuk diputar-putar selalu itu kurang pupuk dan sebagainya. Yang jelas solusinya pupuk itu membuat pabrik pupuk itu jelas untuk petani ya. Apa untuk petani dari petani. Kalau untuk petani buat pabrik pupuk yang besar ya di Jawa, di Kalimantan, itulah untuk mendekatkan petani. Itu sangat bagus itu sampaikan oleh Gibran bahwa kita harus kuncinya untuk swasembada pangan itu hanya di pupuk. Kalau lahan itu masih ada walaupun kita sempit karena sudah bergeser dari
dari agraria ke agraris ke industri. Memang negara itu kalau tidak ke industri ya lama majunya itu ya. Jadi itu kita harus keseimbangan seperti proyek-proyek pertanian yang baru yang besar itu diperlukan. Karena apa? Tidak mungkin. Karena apa? Karena di Jawa itu apalagi pembangunan pabrik sudah besar-besaran. Mana mungkin kita bisa bertani kalau memang dibuat perusahaan. Jadi dibuatlah di luar Jawa. Ya itulah, jadi kayak kembali kepada Cak Imin, kalau kita berbicara etika, ya harus kita beretika. Karena saya bilang tadi, Cak Imin sudah berbicara di luar konteks yang sudah dilegalitaskan oleh KPI. Sudah berlalu. Sama dengan anak kecil. Kalau ijazah itu sudah diterima oleh KPU, tentu KPU sudah mengecek legalitasnya, kemana stempel itu ditempelkan di ijazah. Di mana ijazah dikeluarkan, pasti didatangi oleh KPU. Apalagi KPU tinggal KPU loh. Jadi kalau tidak percaya terus seperti itu kan sudah menyinggung perasaan orang lain. Ya. Jadi kita jangan menutupi kelemahan kita dengan mengucapkan hal yang sesuai, yang tidak etika seperti disampaikan oleh Cak Imin. Jadi saya menyayangkan ya kualitas Cak Imin. Ya. Nah, mudah-mudahan kita itu pemilu itu kan kita harus apa yang pernah saya dengar, saya lihat di Cak Imin waktu wawancara di Deddy Corbuzier. Nah, jenenge kampanye. Nah, ini kan sudah jenenge kampanye, tentu saja. Kan berarti kita hanya ngomong aja, tetapi program-programnya kan nggak jelas, itu loh. Ya, jadi apa yang menjadi sikap Cak Imin ini sedikit ada kemunduran etika menurut saya benar saja kemunduran etika. Jadi menghadapi seorang Gibran yang usianya 35 tahun aja sampai terpancing dengan kalimat Gibran enak yang membawa catatan, itu kan hanya memang kalimat pancingan ya. Jadi kalau memang Cak Imin sudah merasa senior kan tanpa, yang penting kan sudah tahu poin-poin dasarnya yang dibicarakan, dan kan sudah muncul sendiri dalam otak kita ya. Jadi tidak perlu catatan lah kalau memang niat debat itu kan, tadi bilang kan bukan cerdas cermat kan. Nah, kalau cerdas cermat, kenapa kita harus pakai catatan? Nah, itulah. Itu ya, jadi saya sebagai warga negara Republik Indonesia di angka rumput ya paling dalam, tentu saja saya sebenarnya penggemar Cak Imin ya. Nah, ini agak kecewa dengan ucapan-ucapannya. Jadi kadang-kadang kayak kekanak-kanakan itu loh, kadang-kadang itu ya. Jadi bicaranya asal bunyi itu loh, atau mungkin capek ya Cak Imin ya. Jadi sehingga itu nggak konsentrasi ya. Itu ya. Jadi itulah yang saya amati, dan tentu saja hal ini saya tetap menganjungi Jembal Rejiman. Pertama apa? Gibran pertama apa? Usianya masih muda. Dan tentu saja memang dibutuhkan untuk saat-saat sekarang ya, dengan digitalisasi ya, bahwa setiap penduduk Indonesia lebih jangan jadi subjek, jangan jadi objek, sekali-kali juga objek. Kalau HP kita bisa untuk membeli, kenapa HP kita tidak untuk bisa menjual? Terkadang kita membeli juga kita menjual. Itulah digitalisasi, di antaranya digitalisasi. Saya kira itu. Terima kasih. Dan mudah-mudahan kita tetap menjadi negara yang maju, tentu saja damai, dan mudah-mudahan pemilu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.